Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amelia Putri dengan NIM 4101422223 dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan membahas mengenai metode pembuktian, yaitu metode pembuktian secara langsung, metode pembuktian secara kontradiksi, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu pembuktian secara langsung. Dalam pembuktian secara langsung, kesimpulan dapat dicapai dengan mengkombinasi pernyataan yang akan dibuktikan dengan logika matematika, aksioma-aksioma, definisi, dan teorema-teorema yang sudah ada. Contohnya yang pertama yaitu buktikan jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat juga bilangan ganjil. Bukti, diketahui X bilangan ganjil, jadi dapat didefinisikan sebagai X sama dengan 2N plus 1 untuk suatu N elemen bilangan bulat. Selanjutnya, X kuadrat sama dengan 2N plus 1 kuadrat sama dengan 4N kuadrat plus 4N plus 1 sama dengan 2 dikali 2N kuadrat plus 2 plus 1. Dengan mengambil M sama dengan 2N kuadrat plus 2 dan M merupakan bilangan bulat, maka X kuadrat sama dengan 2M plus 1. Karena M merupakan bilangan bulat, maka dapat disimpulkan X kuadrat juga bilangan ganjil. Contoh soalnya, buktikan bahwa jumlah bilangan genap dan ganjil adalah bilangan ganjil. Penyelesaian, misalkan bilangan ganjil M dan M sama dengan 2K plus 1. Bilangan genap N dan N sama dengan 2L. Dengan K dan L merupakan bilangan bulat, maka jumlah dari M plus N adalah 2K plus 1 ditambah 2L sama dengan 2 dikali K plus L plus 1 sama dengan 2P plus 1. Karena M plus N sama dengan 2P plus 1 untuk P merupakan bilangan bulat dan P sama dengan 2 dikali K plus L, maka M plus N adalah bilangan ganjil. Yang kedua yaitu pembuktian secara kontradiksi. Misalkan akan dibuktikan bahwa sebuah proporsi P bernilai benar. Dan misalkan bisa dibuktikan bahwa negasi P maka Q adalah benar dengan Q merupakan sebuah proporsi yang merupakan sebuah kontradiksi atau selalu bernilai salah, atau P bila bisa dibuktikan bahwa negasi P maka R dan negasi R adalah benar dan R dan negasi R adalah sebuah kontradiksi atau selalu bernilai salah, maka dapat disimpulkan bahwa negasi P adalah salah. Dengan perkataan lain, P bernilai benar, maka cara pembuktian ini disebut cara pembuktian dengan kontradiksi atau proof by contradiction. Contoh soalnya, buktikan jika 7N plus 2 adalah sebuah bilangan ganjil, maka N juga bilangan ganjil. Penyelesaian, ambil P dengan
7N plus 2 adalah sebuah bilangan ganjil, maka N juga bilangan ganjil. Dan R, 7N plus 2 adalah sebuah bilangan ganjil. Maka negasi P adalah 7N plus 2 adalah sebuah bilangan ganjil, dan N bukan bilangan ganjil. Nah, misalkan negasi P benar dan negasi R adalah bilangan genap. Berarti R benar dan N adalah sebuah bilangan genap. Dengan kata lain, N sama dengan 2K. Jadi 7N plus 2 sama dengan 7 dikali 2K plus 2. Sama dengan 2 dikali 7K plus 2. Yang berarti 7N plus 2 adalah bilangan genap. Jadi negasi R benar atau negasi P salah, atau P benar. Maka terbukti bahwa jika 7N plus 2 adalah sebuah bilangan ganjil, maka N juga bilangan ganjil. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Dengan aturan penyimpulannya, yang pertama, modus ponens atau MP, jika premis P, maka Q, dan premis P, maka dapat disimpulkan menjadi premis Q. Yang kedua, modus tollens atau MT, jika premis P maka Q dan premis negasi Q dapat disimpulkan menjadi premis P, negasi P. Yang ketiga, silogisme atau sil. Premis P maka Q dan premis Q maka R dapat disimpulkan menjadi premis P maka R. Yang keempat, destruktif silogisme atau DS. Jika premis P atau Q dan premis negasi P dapat disimpulkan menjadi premis Q. Yang kelima, simplifikasi atau SIM. Jika premis P dan Q dapat disimpulkan menjadi premis P. Yang keenam, adisi atau AD. Premis P maka dapat disimpulkan menjadi premis P atau Q. Yang ketujuh, konjungsi. Premis P dan premis Q dapat disimpulkan menjadi premis P dan Q. Contoh soalnya, jika saya bekerja, maka saya mendapat uang. Jika saya tidak bekerja, maka saya dapat bermain-main. Oleh karena itu, saya akan mendapat uang atau saya akan bermain-main. Buktikan kesahan argumen tersebut. Penyelesaiannya, misalkan K, jika saya bekerja, U, saya mendapat uang, M, saya dapat bermain. Premis, yang pertama, K maka U, yang kedua, negasi K, yang ketiga, negasi K maka M. Dan dapat disimpulkan menjadi U atau M. Bukti yang pertama, premis K maka U, yang kedua negasi K, yang ketiga negasi K maka M, dan dapat disimpulkan U atau M. Nah, menjadi beberapa penarikan kesimpulan menjadi premis ketiga dan premis kedua negasi K maka M, dan negasi K dapat disimpulkan menjadi M. Menjadi premis kelima dengan menggunakan aturan modus ponens. Kemudian premis pertama dan premis kedua K maka U dan negasi K dapat disimpulkan menjadi negasi U dengan menggunakan aturan modus ponens menjadi premis keenam. Kemudian premis keempat dan premis keenam, U atau M dan negasi U dapat disimpulkan menjadi U dengan menggunakan aturan
dan menjadi premis ke-7. Kemudian premis ke-7, U dengan menggunakan aturan adisi dapat disimpulkan menjadi U atau M. Maka terbukti bahwa argumen tersebut sah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.